Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Siang hari ini kita mau diskusi singkat nih tentang apa itu sikap bela negara sebagai refleksi ASN berintegritas. Itu judul diskusi kita siang hari ini. Ya perkenalkan dulu sebelumnya saya Margareta Stefania sebagai MC atau pembuka di sini. Namun sebelum masuk ke topik masing-masing, ada 3 pembahasan yang akan dibahas pada siang hari ini. Ada intermezzo singkat dulu nih dari Mbak Dede. Silakan Mbak Dede. Oke, terima kasih Mbak Reta. Nah, untuk intermezzo di sini apa sih ASN yang berintegritas itu? Jadi yang dimaksud dengan ASN yang berintegritas adalah ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana yang fungsinya itu ada 3, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, berkaitan dengan fungsi yang ketiga, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI ini, seorang ASN harus memiliki sikap bela negara yang tercermin dalam sikap profesionalnya dalam bekerja dan juga dalam kehidupan sehari-harinya sebagai warga negara. Nah, berkaitan dengan hal itu, yang hari ini kita mau di sini ada 3R dan kesiapsiagaan bela negara. Yuk mari kita simak di mana di sini isu yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ira mengenai terorisme. Untuk Mbak Ira dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Dede. Perkenalkan, saya Ira Naila, peserta Latsar Angkatan 26, kelompok 1, Kementerian Desa. Siang ini mari kita berdiskusi terkait kejadian beberapa waktu ini yang sedang ramai diperbincangkan di beberapa media. Belakangan ini, kejadian aksi radikal terorisme kembali bermunculan. Nah, pekan lalu, media di Indonesia dipenuhi dengan berita adanya dugaan serangan terorisme yang terjadi di kompleks Mabes Polri. Kemudian 2 hari sebelumnya, pada tanggal 28 Maret 2021 juga terjadi ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Hal uniknya, pelaku radikal terorisme di Makassar ini adalah pasangan suami istri yang merupakan anak milenial. Melihat dari pelaku yang tergolong milenial ini, beberapa hal bisa menjadi penyebab tindakan mereka. Salah satunya penggunaan sosial media. Semakin masifnya penggunaan sosial media di berbagai hal memudahkan semua orang untuk mengakses banyak hal. Sayangnya, kemudahan teknologi tersebut bisa saja membawa hal-hal negatif jika seseorang tidak menggunakan dengan bijak. Salah satu contohnya yaitu penggunaan media sosial oleh kelompok radikal terorisme untuk melakukan propaganda dan rekrutmen keanggotaan mereka. Tidak sedikit masyarakat yang ikut tergabung dalam jaringan radikal terorisme melalui sosial media. Selama ini propaganda yang dilakukan oleh kelompok tersebut menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat dalam menilai sesuatu. Mereka juga memprovokasi kelompok masyarakat dengan menjadikan mereka merasa lebih unggul dibanding kelompok lainnya, sehingga muncul kebencian yang tidak ada dasarnya pada kelompok atau golongan lain. Akibat dari adanya terorisme di Indonesia yaitu memberikan rasa khawatir pada masyarakat Indonesia akan adanya kejadian serupa di kemudian hari, kemudian juga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena munculnya rasa curiga antar kelompok sehingga menimbulkan konflik. Dengan adanya hal-hal yang merugikan akibat adanya aksi radikal terorisme di Indonesia, maka aksi tersebut harus dihilangkan hingga ke akar-akarnya. Salah satu solusinya adalah penggunaan sosial media yang baik dan benar oleh generasi muda dan sosialisasi penanaman wawasan kebangsaan pada setiap individu masyarakat Indonesia, sehingga tindakan dan pemikirannya dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Silakan Mas Rangga untuk menambahkan pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ira. Saya Rangga Kumaramurti, kelompok 1, akan meneruskan tentang apa yang Mbak Ira sampaikan tentang terorisme di Gereja Katedral Makassar, yang mana merupakan pelakunya adalah generasi milenial. Untuk saya akan memperdalam mengenai strategi penyelesaiannya, di mana saya mengambil pembangunan karakter yang berwawasan kebangsaan sebagai alternatif penyelesaian agar terorisme tidak menggerus generasi milenial kita. Pembangunan karakter
yang berwawasan kebangsaan ini nantinya akan ditekankan dalam dua aspek, di mana aspek moral dan aspek intelektual. Hal ini menjadi penting karena apa gunanya menjadi seorang yang bermoral namun tidak mempunyai suatu intelek yang baik, dan apa gunanya juga menjadi seorang intelektual yang tidak bermoral. Oleh karena itu pembangunan yang berwawasan kebangsaan haruslah mengedepankan dua aspek tersebut. Untuk kemudian lebih jelasnya mengenai pembangunan karakter yang berwawasan kebangsaan ini nantinya sebaiknya diberikan sebagai sebuah mata pelajaran atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang mana diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat sekolah menengah atas, dan kemudian nantinya untuk pelaksanaan nyata di masyarakat, kalau bisa ada wadah yang mewadahi generasi-generasi muda kita agar tersalurkan secara positif, di mana wadahnya nanti itu dikembangkan lagi dan diaktifkan lagi untuk benar-benar menjadi wadah yang dapat menampung aspirasi, minat, dan dapat mengarahkan tindakan para generasi milenial menjadi lebih baik. Untuk mengenai pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan ini, ditekankan terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaannya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Margareta Tevania. Baik, terima kasih. Baik, Margaret, boleh dimulai. Sebelum aku mulai, ada yang mau tanya dulu nggak nih ke Mbak Ira sama Mas Rangga? Saya mau tanya deh Mbak, kan tadi yang dipaparkan oleh Mbak Ira dan Mas Rangga khususnya untuk generasi milenial, terutama mereka tuh terpengaruh dari media sosial. Nah, ada nggak sih gimana caranya supaya generasi milenial ini bisa bermedia sosial dengan cara yang positif? Barangkali ada pandangan dari Mbak Ira atau Mas Rangga. Kalau saya untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Dede, mungkin bermedia sosial yang dibarengi dengan kesadaran literasi, di mana kita bisa menyaring mana yang merupakan hal yang baik, mana yang merupakan hal yang tidak, mana yang berita yang aktual, mana yang berita hoax, sehingga kita sebagai generasi milenial juga punya pandangan sendiri, mempunyai dasar ideologi juga yang berwawasan kebangsaan, dan kita tidak akan mudah terkonfrontasi dan tidak mudah terpecah belah oleh berita yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi. Itu aja dari saya. Mungkin Mbak Ira bisa melengkapi. Oh, Mbak Ira gangguan nih. Berarti aku masuk dulu kali ya, bahas yang punya aku ya. Iya, boleh Mbak. Tentang wawasan kebangsaan tadi yang tadi udah disadari Mas Rangga. Oke, jadi tadi kan sudah di-praise sedikit ya oleh Mas Rangga tentang wawasan kebangsaan itu sebagai dasar. Nah, sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang sebenarnya, cara pandang orang atau masyarakat Indonesia dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu apa landasannya? Landasannya adalah jati diri dan juga sistem-sistem nasional yang sumbernya itu semuanya bermuara dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mengangkat salah satunya yaitu Bhinneka Tunggal Ika ini kan artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, berbeda-beda ini kan bisa dari suku, budaya, agama, dan ras, dan lain-lain. Nah, salah satu budaya yang mungkin masih ada, masih melekat di Indonesia, yaitu adalah kebudayaan Sigale-Gale dari Sumatera Utara. Nah, dia itu pada mulanya diciptakan boneka berbentuk manusia yang disebut Sigale-Gale ini karena ingin menghibur sang ayah yang bernama Raja Rahat, itu karena kehilangan anak satu-satunya, anak sematawayangnya. Nah, karena dia sakit, karena kangen dengan anaknya, jadi dibuatlah patung berbentuk orang, dan secara karena dulu masih banyak pemahaman mistis, sehingga saat itu diceritakan bahwa dipanggillah roh dari anak Raja Rahat ini. Rohnya memasuki boneka Sigale-Gale itu, dan boneka itu menjadi bergerak karena digeraki oleh roh arwah dari si anak yang sudah meninggal ini. Nah, budaya ini kemudian tidak hilang. Ternyata masyarakat setempat terus melestarikan yang awalnya hanya untuk upacara pemakaman hingga menjadi budaya yang adalah objek wisata di Sumatera Utara. Nah, bahkan pertunjukan Sigale-Gale ini sudah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba atau KKPDT. Nah, ini bahkan tahun lalu itu menjadi puncak
rangkaian perayaan peringatan kemerdekaan RI yang ke-71 yang Pak Presiden Joko Widodo pun hadir di dalamnya. Nah, yang mau saya sharing di sini adalah tentang bagaimana melestarikan kebudayaan itu. Seperti Bupati Samosir ini dia punya inovasi untuk mendirikan patung Sigale-Gale setinggi 100 meter. Nah, upaya ini adalah upaya untuk menjaga kelestarian budaya. Jika kita mampu melestarikan budaya yang ada, maka kita bisa semakin menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, jika semboyan Bhinneka Tunggal itu semakin kuat ada dalam diri kita masing-masing, maka kita jadi kuat juga memiliki jati diri bangsa. Nah, jika jati diri itu juga semakin kuat, maka ujung-ujungnya kita menjadi pribadi yang berwawasan kebangsaan. Jadi diharapkan tidak ada lagi orang yang miss dengan wawasan kebangsaan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti teroris tadi. Nah, itu sedikit sharing dari saya tentang wawasan kebangsaan. Mungkin bisa dilanjut ya Mbak Dedeh terkait kesiapsiagaan bela negara, kan kayaknya agak beririsan nih, berkaitan. Silakan Mbak. Terima kasih kepada Mbak Rita. Di sini saya Didi Hayati akan membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Apa sih kesiapsiagaan bela negara? Yaitu merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi selalu siap siaga untuk melakukan bela negara? Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, yaitu yang pertama adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian menerapkan etika dan norma-norma yang berlaku, dan yang ketiga adalah dengan menjaga kearifan lokal. Untuk menerapkan pola hidup sehat, ada 5 kunci untuk pola hidup sehat, yaitu yang pertama makan makanan sehat yang bergizi, kemudian yang kedua aktivitas sehat dengan banyak menggerakkan tubuh kita dalam berbagai aktivitas fisik, kemudian berpikir sehat, yaitu senantiasa berpikir positif dan mengendalikan stres, kemudian lingkungan sehat dengan menghindari polusi dan juga mengurangi kadar radikal bebas dalam tubuh. Contohnya adalah dengan berhenti merokok. Kemudian adalah beristirahat sehat antara 6-8 jam sehari, atau bisa dengan tidur siang antara 15 menit sampai dengan 30 menit sehari. Yang kedua adalah dengan menerapkan etika dan moral yang baik. Sebagai ASN yang profesional, ada etika yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama berpenampilan yang rapi dan menarik, postur tubuh yang tepat, kemudian kepercayaan diri, dan juga keterampilan komunikasi yang baik. Adapun beberapa etika yang harus kita terapkan seperti etika duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah melestarikan kearifan lokal seperti yang sudah dipaparkan dalam bahasan wawasan kebangsaan oleh Mbak Rita tadi. Kemudian di samping itu juga sebagai ASN ada beberapa kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang wajib kita terapkan, yaitu peraturan baris berbaris, aturan keprotokolan, kewaspadaan dini, dan membangun semangat kebersamaan dalam tim. Oke deh, jadi segitu ya diskusi-diskusi kita siang hari ini nih, mengangkat isu tentang isu kontemporer, tentang terorisme, kemudian wawasan kebangsaan terkait pelestarian budaya sama kesiapsiagaan bela negara, baik secara fisik, penyiapan PBB, dan lain-lain. Nah, untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri diskusi siang ini, saya mau dong closing statement dari masing-masing teman-teman, terutama dari Mbak Ira deh, coba apa closing statement-nya Mbak, untuk dibagikan ke teman-teman pendengar. Mungkin kalau dari saya, tetap menggunakan sosial media dengan baik sebagai wujud untuk bela negara kita gitu. Karena dengan menggunakan sosial media yang baik, kita dapat memilah dan memilih mana yang baik untuk diri kita dan tidak. Seperti itu. Oke, lanjut. Coba closing statement dari Mas Rangga. Silakan Mas. Kalau dari saya mungkin menjadi generasi milenial haruslah yang berkarakter, berideologi, dan menjadi berkarakter yang baik menurut bangsa Indonesia adalah yang berwawasan kebangsaan. Oke, terima kasih. Oke, coba dari saya sendiri ya, closing statement dari saya, mari kita terus lestarikan budaya,
jadi jati diri bangsa kita pun semakin tercermin, jadi kita pun menjadi pribadi yang semakin berwawasan kebangsaan. Coba lanjut closing statement Mbak Dedeh, coba Mbak. Closing statement dari saya yaitu pola hidup sehat akan menciptakan jasmani yang sehat dan bugar dan mental yang sehat dan kuat. Mari kita mulai menerapkan pola hidup sehat agar kita menjadi putra-putri bangsa yang siap siaga dalam membela negeri tercinta. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di podcast, di diskusi siang hari ini. Semoga diskusinya bermanfaat, sharing-sharing kita bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita salam apik dulu kali ya. Ada kita salam apik, 1, 2, 3, salam apik. Oke. Cukup print screen ya Mbak?